Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Alisa Mariana. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 3 tahun 2022, bidang studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 1870221322070 akan melaksanakan uji kinerja periode 1 tahun 2023. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Islam 1 Nurenas. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Ini semuanya masuk? Ada yang enggak masuk? Masuk. Ada? Ada. Alhamdulillah. Kalian sudah sarapan? Sudah. Oke, silahkan. Sambil itu disiapkan buku tulisnya, dikeluarkan, nanti tak menyiapkan alat-alat pembelajaran. Oke, silahkan disiapkan. Terus saya mulai. Anak-anak semuanya sudah tertib, ini bajunya. Coba saya cek dulu. Bajunya dimasukkan deh. Oke. Anak-anak bagaimana, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, Bu Andin buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan salah satu memimpin doa. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran dimulai, buatin absen dulu nggih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Abid Fahmi. Ya. Sakit. Ada Mizar. Hadir. Bangket Adi. Hadir. Bella Fendi. Fajar Arif. Hadir. Fatimah Citra. Tika Agustina. Iqbal Al-Nawawi. Hadir. Lili Riza. Muhammad Nuzulul Iksan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk mengikuti pelajaran hari ini, ya. Nah, untuk itu sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, silakan anak-anak berdiri. Kita salam GSM dulu. Silakan anak-anak berdiri. Dengarkan kata-kata saya. Salam GSM. Berubah, berbagi, berkolaborasi. SMK bisa, SMK hebat, SMK Islam 1 Nurenas luar biasa. Tangan. Kembali. Silakan kembali, ya. Nah, terus untuk selanjutnya seperti biasa kita sebelum pembelajaran kita membaca surat-surat pendek dulu, ya. Coba surat Al-Haq. Apa? Ya. Yuk bisa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir
Untuk itu Bu Andin lanjutkan ya. Untuk materi hari ini kita tetap seperti materi minggu kemarin, yaitu apa? Ayat-ayat tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kita materi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Hari ini adalah materi pertemuan terakhir tentang ayat-ayat menghindari perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Coba minggu kemarin kalian telah ngapain saja? Yang masih ingat silahkan angkat tangan. Saya Ya. menghafalkan surat Al-Isra ayat 37. Oke, ya, jadi itu ya materi minggu kemarin kita telah menghafalkan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang masih ingat lafadznya, coba angkat tangan. Saya Ya, apa? Lafadznya coba dibunyikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu perbuatan yang buruk. Ya, benar sekali ya. Silakan tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah ya, berarti kita kalian masih ingat materi minggu kemarin. Untuk itu materi hari ini kita lanjutkan ya. Untuk itu materi yang kemarin apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Semuanya sudah hafal, nggih? Kalau sudah hafal, Bu Andin akan melanjutkan materi hari ini ya. Silahkan dilihat di layar ya. Bu Andin akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui PPT terjemah perkata, peserta didik mampu menganalisis makna Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik dan benar. Melalui PPT materi pergaulan bebas dan perilaku zina, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai pesan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan baik. Yang ketiga, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis hikmah dari menghindari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik. Yang keempat, melalui video contoh pergaulan bebas dan perilaku zina, peserta didik diharapkan mampu menyajikan paparan-paparan mengenai larangan bebas dan perbuatan zina sesuai pesan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 dengan baik. Yang kelima, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu mengaitkan manfaat dan hikmah menghindari larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina. Yang keenam, melalui diskusi dan kelompok, peserta didik mampu mempraktikkan larangan pergaulan bebas dan larangan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari sesuai pesan Quran surat Al-Isra ayat 32. Jadi itu ya, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk itu coba kalian ya yang tahu tentang pengertiannya pergaulan bebas itu apa? Saya Bu. Ya, apa? Pergaulan bebas adalah perilaku bebas yang menyimpang aturan norma dan agama. Ya, jadi itu ya. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak. Itu ya. Pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang aturan norma dan agama. Perilaku bebas itu bisa dilakukan anak sekolah, anak remaja, mungkin di kalangan kalian itu pasti banyak kalian temui tentang perilaku pergaulan bebas yang dilarang norma dan agama. Seperti apa anak-anak? Seperti ketika kalian mungkin dalam pembelajaran di kelas, kalian merokok di kelas itu, kalau di lingkungan sekolah, kalian minum minuman keras ya yang dilarang oleh agama, itu juga termasuk pergaulan bebas. Bahkan apa? Pacaran pun ya, ini anak-anak ada yang punya pacar. Nah, itu juga termasuk perilaku yang mendekati zina, ya kan? Pacaran itu merupakan perilaku yang mendekati
zina. Coba anak-anak, perilaku zina itu apa? Yang bisa angkat tangan coba. Zina itu apa? Iya, apa? Coba dijelaskan. Hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya syarat pernikahan. Iya, itu ya. Jadi itu adalah perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebelum menikah, nggih. Itu dilarang oleh agama, nggih. Karena kalau kalian sudah melakukan itu, maka hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, nggih. Itu dilarang oleh agama, sudah jelas di dalam Quran surat Al-Isra yang sudah dibacakan teman tadi ya, bahwasanya apa? Jauhilah sesuatu perbuatan zina, karena sesuatu itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan zina dilarang oleh Allah. Untuk itu kalian jangan sampai mendekati, bahkan sampai melakukan, ya, mendekati saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Itu nggih. Nah, untuk itu coba dilihat ya Anda. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini ya, kita akan menganalisis tajwid dulu dari Quran surat Al-Isra yang sudah dibacakan teman tadi. Coba silahkan Vika itu dibaca lafaz wala itu pembacaannya apa? Makrofirum. Ya, keterangannya? Karena ada letak fathah yang diikuti huruf alif. Benar ya, tuh. Jadi lafaz wala itu hukum bacaannya adalah matok bi'i. Alasannya ada harokat fathah yang diikuti huruf alif ya. Terus coba Naila dibaca lafaz taqrabu. Pembacaan qalqalah juga. Ya. Karena huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kata. Jadi taqrabu itu adalah qalqalah sukra. Huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Itu nggih. Nah, terus lafaz taqrabu zina itu hukum bacaannya apa? Iksan. Alif lam samsiah. Artinya apa? Lam mati yang ketemu dengan salah satu huruf samsiah kata gur sehingga bunyi alif tidak dibaca. Nah, itu ya. Jadi pembacaannya alif lam samsiah. Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsiah dibaca lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Oke. Coba ya. Lafaz safi satau wasya asabila itu hukum bacaannya apa? Makrofi mutasil karena ada makrofi bertemu hasil dalam satu kata. Iya, itu ya. Terus yang terakhir lafaz sabila. Silakan Niko dibaca. Maksimal. Iya. Alasannya? Kata kami pada akhir kata kita wafat atau berhenti pertama sehingga kata kami tidak lagi diberikan. Iya, itu ya. Jadi lafaz sabila itu adalah pembacaannya adalah mad iwad ya. Fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti dibaca mad sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Itu nggih. Nah, bisa dilanjut? Anak-anak sudah paham untuk materi ini? Nah, sekarang mengartikan per ayat, nggih. Mengartikan per ayat itu lafaz wala itu artinya adalah dan janganlah. Lafaz taqrabu kamu mendekati. Az-zina itu artinya zina. Innahu artinya zina itu sungguh. Karena suatu perbuatan makisyata yang keji wasa'a dan yang buruk sabila itu adalah jalan, nggih. Itu. Jadi itu adalah artinya perkata. Silahkan dilihat nggih. Dicatat bisa ya, kalau kalian mungkin masih belum mengerti atau belum hafal itu bisa dicatat untuk apa arti perkatanya, nggih. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan saya lanjutkan lagi. Ini ada materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silahkan kalian diamati layarnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Contoh yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari itu anak sekolah yang berperilaku bebas dalam kehidupan sehari-hari dan berakibat dari pergaulan bebas terjadilah hari sebelum menikah. Di sini ada beberapa contoh tentang perilaku yang mendekati zina. Yang pertama, melakukan pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan aturan norma dan agama. Yang kedua, mendatangi tempat yang merangsang nafsu syahwat. Yang ketiga, menonton video atau film yang mengundang syahwat. Dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menimbulkan berbagai jenis penyakit AIDS. Yang kedua, berzina akan dibunuh berupa jerah atau dicambuk 100 kali. Yang ketiga, mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat atau dikucilkan masyarakat. Yang keempat, merusak dan mengaburkan hubungan nasab. Yang kelima, menghancurkan masa depan anak. Yang keenam, memicu dosa besar yang lain. Hikmah dari menerapkan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, menjaga diri, kehormatan dan martabat manusia. Yang kedua, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, menjaga diri dari berbagai penyakit kelamin. Yang keempat, menghindari dosa-dosa yang lain yang dilakukan setelah berbuat zina. Yang kelima, memberikan hukuman jerah. Cara efektif untuk menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, berpakaian menutup aurat, rapi dan sopan. Yang kedua, memilih teman bergaul yang soleh-solehah. Yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat. Yang keempat, menghindari perilaku yang menjerumus ke zina. Yang kelima, mengisi waktu dengan hal yang positif. Yang keenam, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, itu tadi materi yang disampaikan. Perlu kalian ketahui, reputasi yang dibangun bertahun-tahun akan hancur dalam hitungan menit karena perbuatan tersebut. Anak-anakku, untuk itu kalian jangan sampai melakukan hal-hal yang sudah saya jelaskan. Jangan melakukan pergaulan bebas ataupun perbuatan zina, karena sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Itu ya, jadi itu adalah materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk itu anak-anak ada yang ditanyakan? Pastinya kalian sudah paham ya, itu materi sudah sangat jelas sekali. Adalah apa? Tentang pengertian apa? Pergaulan bebas, pengertian apa? Perbuatan zina, akibatnya, hikmahnya ketika kalian menghindari perbuatan tersebut, itu sudah dijelaskan di dalam materi saya ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian amati dulu ya. Bu Antin akan memutarkan video ini di kehidupan nyata yang terjadi di lingkungan kalian, oke? Itu tentang pergaulan bebas anak remaja. Oke, silakan dilihat di layar. Silakan dilihat di layar nih. Itu apa? Kamu kan ada uangnya. Terus hari Senin pulangnya kita ke warung gede. Ngapain?
Sesuatu apa? Kenapa nangis ya? Assalamualaikum. Mas, aku sudah berani berbuat, Mas. Kamu harus bertanggung jawab. Iya, aku bakal bertanggung jawab kok. Bapak, Ella yang melakukan. Ella yang menjawab. Apa dong? Orang yang pon, gue gawe dengan pon, belum tanggung jawab. Kamu kira dengan menikah dosa cuma kalian? Orang dong. Lalu tahu itu orang tua yang Itu ya. Pasti kalian ada ini, satu kelas ada yang punya pacar. Ayun, gimana Yun? Gimana Yun, Yudis? Yudis aman? Aman, alhamdulillah. Nadia bagaimana, aman? Aman. Tidak punya pacar? Alhamdulillah. Heli bagaimana? Aman, alhamdulillah. Trio? Aman. Terus yang nggak aman siapa ini? Oh, pacar. Oh ya. Nah, posisinya yang nggak aman, silahkan ya. Diingat itu materinya Bu Antin, diingat silahkan. Bahwasanya perbuatan yang kalian lakukan itu sudah jelas dilarang oleh Allah. Silahkan sing nggak aman silahkan ditinggalkan. Oke? Tuh. Nah, untuk selanjutnya ya, setelah ini ada tugas, kalian nanti mengamati, silakan dilihat di HP kalian, LKPD yang dikirim Bu Antin. Setelah mengamati video, ya itu adalah video tentang kehidupan nyata yang terjadi di kehidupan nyata. Selanjutnya, Bu Antin ada sebuah tugas yang kalian harus kerjakan secara kelompok ya. Saya kirimkan LKPD-nya, saya kirimkan di grup kelas kalian di WhatsApp, silahkan dibuka. Itu dibuka LKPD, yang bagian LKPD. Silahkan diamati itu di smartphone kalian masing-masing ya. LKPD pembelajaran ketiga. Nah, alat-alat yang harus kalian siapkan nanti ya, smartphone, buku tulis, pulpen, penggaris, ada kertas karton, spidol, nanti itu dibagikan Bu Antin untuk spidol dan kartonnya. Terus selanjutnya langkahnya nanti amati gambar ya. Terus lakukan identifikasi masalah terhadap gambar yang kalian amati.
Sebutkan dampak buruk dan bagaimana menurut kalian solusi yang kalian lakukan supaya tidak terjadi hal-hal seperti gambar 3.1 dan 3.2. Setelah itu, tulislah di buku tulis, lalu presentasikan atau didiskusikan di depan guru dan temanmu. Itu nanti langkah-langkahnya. Silakan ya, sebelum dibuat kelompok anak-anak berdiri dulu ya. Bergerak untuk yang laki-laki bersama laki-laki. Yudhistira maju, Yudhistira sini. Masing cewek maju ya, maju lalu pegang pundaknya masing-masing. Silakan dipegang. Dipegang ya. Kalau sudah masing-masing temannya ada di depannya. Maju, oke? Pegang pundaknya. Saya hitung sampai 10, silakan dipijat-pijat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, balik kanan. Pegang pundaknya. Sudah, saya hitung sampai 10. Sudah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya. Bagaimana? Sudah rileks? Sudah semangat? Sudah, silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan yang sudah dibagi. Silakan. Ya, tugasnya, jadi kalian amati LKPD yang sudah saya bagikan di dalam HP kalian ya. Itu silakan diamati gambarnya. Nah, setelah kalian amati, lakukan identifikasi masalah, yang terjadi di lingkungan kalian, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat kalian. Itu kalian identifikasi masalah. Setelah itu solusinya bagaimana? Silakan nanti ditulis ya. Nih, identifikasi masalah ditulis, juga solusinya. Kalau sudah, nanti ditempelkan di karton ini ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Gimana? Sudah paham? Silakan dipresentasikan. Kamu kenapa kok tidur? Tadi malam tidur jam berapa? Kenapa jam 3? Itu kalian, kamu itu ya, ini kelompoknya mengerjakan kebiasaan kamu ya. Kamu tidak kasihan dengan teman-temanmu. Ya, nanti kalau kamu tidur kamu tidak dapat apa-apa. Baru ada ini adalah dari kamu. Itu ya, tugasnya. Lalu dasinya kemana? Kalau tidak pakai dasi, bilang besok jangan diulangi, beli di Alfamart, kalau bilang silakan beli di Alfamart, jangan diulangi. Minggu depan harus memakai atribut lengkap, silakan dikerjakan itu.
dan teman-teman saya yang berbahagia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kepada teman saya, Fatimah Citra, silahkan dibaca. Masalah yang pertama, banyak pelajar yang sudah di luar nikah hingga menyebabkan putus sekolah. Akibatnya putus sekolah. Dibutuhkan masyarakat membenarkan nasab, mendapat dosa. Solusinya menjaga pergaulan dengan lawan jenis, menghindari tempat zina. Untuk yang kedua, silahkan teman saya Naila Adisti untuk dibaca. Untuk masalah yang kedua, banyak pelajar melakukan tawuran agar terlihat benar. Akibatnya kematian, rusaknya mental generasi muda, dan trauma. Solusinya memilih pergaulan, menyelesaikan masalah dengan baik. Untuk yang ketiga, silahkan teman saya Dela Kendi untuk dibaca. Masalahnya pada saat ini banyak remaja, terutama perempuan yang menggunakan pakaian terbuka. Pada saat ini banyak remaja perempuan yang menggunakan pakaian terbuka. Akibat terancamnya keselamatan, keselamatan untuk diri, kemudian syahwat. Solusinya belajar menutup aurat, memilih teman, dan lain-lain. Dan masalah yang terakhir, banyak pelajar yang mengonsumsi minuman keras terlarang saat jam istirahat sekolah. Akibatnya, banyak pelajar yang bolos sekolah, banyak yang melanggar aturan sekolah. Solusi, menjaga pergaulan, melakukan hal-hal yang positif. Ada yang ditanyakan? Saya bertanya, apa hubungannya materi yang belum dijelaskan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32? Yang pastinya, untuk semua perbuatan itu yang dilakukan pasti dilarang oleh Allah. Ada pertanyaan yang lain? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Anak-anak, alhamdulillah ya, kalian sudah melaksanakan presentasi tentang hasil karya kalian, yaitu mengidentifikasi masalah. Dan itu alhamdulillah hasilnya semuanya bagus-bagus, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, alhamdulillah materi hari ini luar biasa sekali. Mulai dari menganalisis tajwid, menganalisis ayat, materi tentang pergaulan bebas, materi tentang perbuatan zina, itu sudah Bu Andi sampaikan. Ya, untuk itu coba salah satu anak yang bisa menyimpulkan materi hari ini silakan angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan. Karena pergaulan bebas dan perbuatan zina dilarang oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 32, cara untuk menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina contohnya adalah memperbanyak dengan Allah SWT, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan Allah untuk berzina, memilih teman bergaul yang soleh dan solehah, dan mengisi waktu dengan hal yang positif. Ya, itu oke. Jadi luar biasa sekali. Tepuk tangan. Oke, jadi hal-hal yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu salah satunya apa? Menutup pakaian, menutup aurat. Jadi kalau berpakaian jangan yang transparan, jangan yang ketat-ketat, kita harus menutup aurat. Terus setelah itu apa? Memilih teman bergaul, karena teman itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kalian. Jika kalian mau berteman dengan anak-anak yang soleh, maka kalian juga akan ikut menjadi orang-orang yang soleh. Tapi sebaliknya, jika kalian bergaul dengan teman-teman yang berperilaku buruk, nah itu nanti akan membawa kalian juga
ke hal-hal yang buruk. Untuk itu kalian harus berhati-hati dalam memilih teman. Nah, alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini Bu Atin kira sudah cukup karena kalian sudah memahami materi yang Bu Atin jelaskan. Silahkan dibuka HP-nya, di situ ada soal-soal post-test, itu terkait soal-soal dengan materi yang sudah saya jelaskan. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Silahkan dibuka, itu ada 10 soal. Jika benar poinnya 1 soal, 1. Kalau benar semua poinnya 10. Silahkan dikerjakan, dibuka HP-nya. Bagaimana? Anak-anak sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kita akhiri pelajaran hari ini. Silahkan salah satu anak memimpin doa. Duduk siap berdoa mulai. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian bisa pulang. Hati-hati di jalan ya, jaga kesehatan. Tuhan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.